Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah emas. Yang mana mungkin banyak dari teman-teman bertanya sejak kapan emas dikenal sebagai logam mulia. Nah, emas sendiri merupakan salah satu komoditas berharga yang ada di dunia yang keberadaannya saat ini sangat dicari oleh manusia. Keberadaannya membuat segalanya terlihat menarik dan menguntungkan. Begitu berharganya, emas juga ikut diperdagangkan di seluruh dunia. Emas menjadi logam mulia yang banyak diminati, bahkan di zaman sekarang. Di zaman yang sekarang ini, sudah dikenal di segala usia, dari anak kecil hingga dewasa, semuanya menyukai logam mulia yang satu ini. Baik untuk mata uang hingga perhiasan, emas sudah menjadi simbol dari kekayaan. Emas pertama kali sendiri ditemukan di sungai, dalam tanah kuno dengan kondisi yang masih sangat alami pada tahun 40.000 sebelum Masehi. Pecahan emas ditemukan di gua-gua Spanyol di sekitaran tahun 3600 sebelum Masehi. Emas sudah diolah melalui proses peleburan yang dilakukan oleh para tukang emas di Mesir. Nah, di tahun 2600 sebelum Masehi, penduduk Mesopotamia kuno atau yang kini telah menjadi Republik Irak sudah menempa emas menjadi perhiasan. Kaum Mesopotamia dipercaya sebagai manusia yang pertama kali menggunakan emas sebagai perhiasan. Lalu, di tahun 1223 sebelum Masehi, makam Tutankhamen yang menjadi pusat ikonik atau peti mati Fir'aun dibuat dengan balutan emas. Dan pada tahun 950 sebelum Masehi, kuil pertama kaum Yahudi, yakni Bait Solomo atau sekarang dikenal dengan nama tembok ratapan, dibangun dengan konstruksi berbahan dasar emas. Di tahun 700 sebelum Masehi, muncul pertama kali koin emas. Nah, sejak saat itu, koin emas digunakan sebagai mata uang menggantikan peraturan barter. Harga emas sudah bisa menggantikan mata uang. Lalu di tahun 564 sebelum Masehi, Raja Croesus dari Lydia meningkatkan teknik pemurnian emas dan membangun mata uang emas internasional pertama. Wah, logam mulia seperti emas ini memang memiliki nilai yang tinggi karena sifatnya yang langka, tidak bisa pudar dan tahan korosi. Bahkan ribuan tahun lalu, emas identik dengan nilai kekayaan dan juga kekuasaan. Emas juga ditemukan sebagai nilai tukar karena ditemukannya koin emas pada kala itu. Setelahnya, baru bermunculan emas sebagai perhiasan dan menjadi simbol dari kejayaan dan keindahan yang abadi. Seiring dengan berkembangnya zaman, emas kemudian menjadi sebuah aset dan tidak menjadi sebagai perhiasan saja. Dengan ditemukannya penemuan modern dalam penambangan emas, hal tersebut juga menjadi emas sebuah bahan tambang yang dapat dijadikan nilai tukar. Dilansir juga dari situs resmi World Gold Council, pada abad ke-18, yaitu pada tahun 1854, Inggris dan beberapa koloninya menggunakan gold standar di mana merupakan sistem berbagai negara menetapkan nilai mata uangnya dalam jumlah emas tertentu. Harga emas mulai ditetapkan dan disesuaikan nilainya dengan berbagai mata uang utama di dunia. Sementara negara-negara lainnya hanya menggunakan perak untuk mata uang. Selama era Bretton Woods System, ekonomi dunia tumbuh dengan cepat. Namun, memasuki tahun 1960-an, London Gold Pool terbentuk di mana sebanyak 8 negara mengumpulkan cadangan emas mereka untuk mempertahankan harga emas
dipatokan 35 per ons dan mencegah harga emas bergerak naik. Kemudian pada tahun 1968 terjadi defisit neraca perdagangan AS yang kini meningkat dengan sentimen negatif terhadap dolar. Akhirnya, sejumlah bank sentral enggan menerima dolar dan situasi pun menjadi tidak bisa dipertahankan. Akhirnya, pada Agustus 1971, Presiden Nixon mengumumkan bahwa AS mengakhiri konvertibilitas dolar menjadi emas untuk bank sentral negara-negara lain. Bretton Woods System runtuh dan harga emas diperdagangkan secara bebas di pasar dunia. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah jelas ya? Mungkin ada tambahan dari teman-teman, jangan sungkan ditambahkan di kolom komentar. Semoga menjadi wawasan dan penambahan ilmu untuk teman-teman semuanya. Bye-bye. I'm marble in your eyes, swimming in your sky.